Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Adel Pradana, NIM 2808648, ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, manfaat dari talopita dan karmopita. Yang pertama, pengertian talopita dan karmopita. Talopita merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama yaitu tubuh berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Struktur tubuh divisi talopita memiliki tubuh berbentuk talus. Tubuh yang berupa talus mempunyai struktur dan bentuk dengan variasi yang sangat besar, dari yang terdiri atas satu sel berbentuk bulat sampai yang terdiri dari banyak sel dengan bentuk yang terkadang telah mirip dengan kormus pada tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya, karmopita atau tumbuhan kormus adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan nutrien dari tanah oleh akar ke bagian tajuk, serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Selanjutnya, ciri-ciri talus dan kormus. Pertama, ciri-ciri tumbuhan talus antara lain yaitu tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. 2. Perkembangan pada umumnya secara vegetatif dan generatif. 3. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui peleburan gamet yang terbentuk di dalam organ yang disebut gametanium. 4. Cara hidup pada tumbuhan talus ada 3 cara, yaitu autotrof, asimilasi dengan fotosintesis, heterotrof, dan simbiosis. 5. Berdasar ciri-ciri utama yang menyangkut cara hidupnya, divisi talopita dibedakan menjadi 3, yaitu ganggang atau alga, jamur yaitu atau fungi, lumut kera atau lichens. Kemudian ciri kormus. Kormus memiliki ciri: pertama, berklorofil. 2. Bentuk daun mudah menggulung. 3. Jenis akar serabut. 4. Reproduksi vegetatif dengan spora. 5. Memiliki pembuluh angkut. Kemudian perbedaan tumbuhan talus dan kormus. Perbedaan tumbuhan talus dan kormus dapat kita lihat dari yang pertama, morfologi, daur hidup, fase aseksual, fase gametofit, fase dominan, jaringan vaskular, dan yang terakhir dari jenis spora. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Devi Alinda, nomor absen 22, NIM 047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bayu Adel mengenai talopita dan karmopita. Sebelumnya sudah diketahui bahwa tumbuhan talus, talopita atau tumbuhan talus adalah tumbuhan yang belum diketahui dengan jelas struktur akar, batang, dan daunnya. Sedangkan tumbuhan karmopita atau tumbuhan kormus yaitu tumbuhan yang sudah diketahui dengan jelas struktur akar, batang, dan daunnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tumbuhan talus dan tumbuhan kormus. Yang pertama, pada tumbuhan talus yaitu terdapat contoh pada tumbuhan talus yaitu ada alga atau ganggang, divisi jamur, dan lumut kerak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alga atau ganggang. Dalam dunia tumbuhan, alga atau ganggang ini termasuk ke dalam kelompok talopita atau tumbuhan talus karena belum mempunyai akar, batang, dan daunnya yang secara jelas. Tumbuhan ganggang terdapat ganggang yang bersel tunggal dan juga ada yang bersel banyak dengan bentuk alga.
Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi nyata. Alga bahkan tidak dianggap memiliki organ seperti yang dimiliki oleh tumbuhan lain, yakni akar, batang, dan daun. Tubuh ganggang terdapat zat warna atau pigmen, yaitu fikosianin atau warna biru, klorofil atau warna hijau, fikosantin atau warna coklat, fikoeretrin atau warna merah, dan santrofil atau warna kuning. Ganggang dapat menyusun makanannya sendiri atau biasa dikenal dengan sifat autotrof. Habitat hidupnya dapat ditemui di air tawar, air laut, atau tempat-tempat yang lembab. Ganggang itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelas, diantaranya yaitu Cyanophyta atau ganggang biru, Chlorophyta atau ganggang hijau, Chrysophyta atau ganggang keemasan, Phaeophyta atau ganggang coklat, dan Rhodophyta yang dikenal sebagai ganggang merah. Baik, contoh yang kedua yaitu ada divisi jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik yang dibagi dalam kingdom tertentu yang disebut dengan kingdom fungi. Jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Ciri-ciri jamur yaitu bersifat eukariotik. Dinding selnya dilindungi oleh zat kitin dan terdapat jamur yang multiseluler dan ada pula jamur yang bersifat uniseluler. Jamur dapat berukuran mikroskopis hingga makroskopis. Bentuk tubuhnya bervariasi, termasuk organisme heterotrof karena tidak memiliki klorofil dan tubuhnya tersusun atas hifa yang berbentuk seperti benang. Contoh tumbuhan talus yang ketiga yaitu ada lumut kerak. Habitat lumut kerak yaitu dapat hidup menempel di pepohonan atau bebatuan di atas tanah, pada tembok pagar, dan juga di tembok atau atap rumah. Bentuk lumut kerak seperti tumbuhan. Ia bukan suatu organisme, namun suatu ekosistem kecil yang merupakan asosiasi simbiotik dari 2 atau 3 mitra yang berbeda dari satu sama lain. Mitra yang paling dominan pada simbiosis lumut kerak adalah cendawan atau fungi dengan koloni ganggang, yaitu alga atau cyanobacteria, yang berperan memberikan makanan melalui fotosintesis. Berdasarkan lumut kerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu krutos, yaitu seperti kerak, folios atau seperti daun, dan fructitos atau seperti semak. Lumut kerak berkembang biak secara vegetatif dengan fragmentasi atau soredium. Soredium terdiri dari satu atau beberapa ganggang yang terbungkus oleh hifa jamur. Talus yang patah maupun soredium dapat terbawa angin atau air ke tempat lain dan tumbuh membentuk lumut kerak yang baru. Lumut kerak berperan penting dalam suksesi karena kemampuannya untuk tumbuh pada tempat yang tidak memungkinkan bagi tumbuhan lain untuk hidup. Baik, saya lanjutkan. Contoh tumbuhan kormus. Pada tumbuhan kormus, ini sudah diketahui ya bahwa tumbuhan kormus adalah tumbuhan yang sudah diketahui struktur akar, batang, dan daunnya, sehingga dapat kita ketahui bahwa contoh tumbuhan kormus ini ada pada tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan yang tidak berbiji dan tumbuhan yang berbiji.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan yang tidak berbiji ini contohnya adalah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku adalah salah satu divisio tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus, tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksinya. Biji pada kelompok tumbuhan ini masih menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya, sama seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar hampir di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan daerah kering atau gurun. Bentuk tumbuhan paku ini bermacam-macam. Ada yang berupa pohon atau paku pohon yang biasanya tidak bercabang. Epifit mengapung di air, dan hidrifit. Tumbuhan paku biasanya berupa terma atau rizoma yang menjalar di tanah atau humus dan ental pada penyangga daun dengan ukuran yang bervariasi. Daur hidup tumbuhan paku ini mengalami pergiliran keturunan yang terdiri dari dua fase, yaitu fase utama atau gametofit dan sporofit. Contoh tumbuhan kormus yang kedua yaitu ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan yang perkembangbiakan generatifnya menggunakan biji yang dihasilkan oleh bunga. Di dalam bunga terdapat alat perkembangbiakan berupa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan berbiji telah memiliki klorofil yang bertugas dalam proses fotosintesis. Akarnya terletak di dalam tanah, dan tumbuhan berbiji ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau yang disebut dengan gimnosperme, dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Pada tumbuhan berbiji terbuka ini merupakan tumbuhan yang memiliki biji telanjang atau tidak tertutup daging buah. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki akar tunggang dan batang tegak lurus serta bercabang. Sedangkan pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, yaitu tumbuhan yang memiliki biji tertutup di dalam buah. Angiosperme bereproduksi dengan menghasilkan mikrospora yang merupakan gamet jantan dan megaspora yang merupakan gamet betina. Gamet jantan berupa serbuk sari dan gamet betina berupa sel telur. Angiosperme dibagi menjadi dua, yaitu monokotiledon dan dikotiledon. Anggota monokotil memiliki ciri sesuai dengan namanya, yaitu memiliki biji tunggal atau satu daun lembaga. Ciri umumnya adalah memiliki akar serabut, kelopak bunga yang berkelipatan 3, urat daun sejajar, dan jaringan pembuluhnya tersebar. Contoh dari tumbuhan monokotil adalah tanaman anggrek, padi, jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan anggota dikotiloden atau tumbuhan dikotil itu memiliki ciri berkeping 2. Ciri umumnya yaitu berakar tunggang, memiliki kelopak bunga kelipatan 4 atau 5, urat daun menjari, jaringan pembuluh berbentuk lingkaran. Contoh dari tumbuhan dikotil yaitu ada pohon nangka, pohon lada, dan lain sebagainya. Baik, saya Dita Anggini akan melanjutkan presentasi dari Sabrina Devi Alinda. Yaitu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri alga dan keanekaragamannya sebagai talopita. Ciri-ciri alga yang pertama, tubuhnya berupa talus. Yang kedua, mempunyai struktur dengan bentuk yang bervariasi. Yang ketiga, terdiri atas satu sel yang berbentuk bulat.
Yang keempat, terdiri banyak sel dan kadang mirip dengan kormusnya tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian yang kelima, tumbuhan bisa berklorofil. Yang keenam, jaringan tubuh tidak berdiferensiasi. Yang ketujuh, tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Selanjutnya yaitu keanekaragaman alga sebagai talopita. Yang pertama ada alga hijau atau chlorophyta. Chlorophyta mempunyai klorofil A, klorofil B, karotin, dan xanthofil. Ganggang juga dapat melakukan fotosintesis. Memiliki cadangan makanan berupa amilum. Dari 90% hidupnya ada di air tawar dan 10% ada di air laut. Kemudian, ganggang hijau yang hidup di air umumnya sebagai plankton atau bentos. Juga menempel pada batuan atau tanah. Kemudian, alga hijau merupakan kelompok ganggang yang paling banyak jumlahnya, di antaranya sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air tawar. Kemudian yang kedua ada alga emas, alga keemasan atau Chrysophyta. Chrysophyta memiliki sel tunggal atau banyak. Memiliki pigmen dominan karotin, yaitu pigmen klorofil A, klorofil C, karotin, xanthofil, dan ficosantin. Ganggang emasan hidup secara autotrof. Dengan reproduksinya aseksual membentuk auxspora dan membelah diri. Dan seksualnya yaitu dengan oogami. Yang ketiga ada ganggang coklat atau Phaeophyta. Ganggang coklat umumnya hidup di pantai dan memiliki warna coklat yang disebabkan oleh pigmen focosantin yaitu coklat, dan memiliki klorofil A, klorofil B, dan xanthofil. Dinding selnya terdiri dari selulosa, pektin, dan asam algin. Tubuhnya berbentuk seperti benang atau lembaran yang dapat mencapai puluhan meter. Kemudian, ganggang coklat dapat bereproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi, sedangkan generatifnya dengan isogami dan oogami. Kemudian yang terakhir ada alga merah atau Rhodophyta. Warna merah pada alga disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan dengan pigmen klorofilnya, karotin, dan xanthofilnya. Ganggang umumnya memiliki banyak sel atau multiseluler dan makroskopis. Tidak berfagel dan memiliki kemampuan menimbun kalsium karbonat di dalam dinding selnya. Ganggang merah juga dapat mencapai panjang antara 10 cm sampai 1 meter dengan berbentuk benang atau lembaran. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan video mengenai Talophyta dan Charmophyta.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.